Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Islam, tempat kita bersama-sama menapaki kebenaran, merenungi cahaya wahyu dan menyelami tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta. Sahabat Jalan Islam, pernahkah kalian bertanya, mengapa hati ini begitu yakin kepada Islam? Apakah hanya karena warisan leluhur atau karena ada bukti-bukti nyata yang menguatkan iman kita? Dalam video ini, kita akan menelusuri 100 tanda kebenaran Islam yang terbukti di dunia nyata, mulai dari keajaiban Al-Quran, fakta sejarah dan sains modern, hingga janji-janji Allah yang menjadi kenyataan di mata dunia. Bersiaplah, apa yang akan Anda dengar dan lihat bukan sekedar pengetahuan biasa, tapi bukti-bukti yang akan menggetarkan logika dan menenangkan jiwa. Mari kita mulai perjalanan ini di Jalan Islam. Al-Quran bukan sekedar kitab suci spiritual, tetapi juga mukjizat intelektual yang menantang zaman. Salah satu bukti paling kuat dari kebenaran Islam adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran memuat petunjuk-petunjuk ilmiah yang baru bisa dibuktikan secara nyata oleh para ilmuwan ratusan abad setelahnya. Padahal Nabi Muhammad SAW di era yang jauh dari kemajuan teknologi dan pengetahuan modern. Contoh yang paling menonjol adalah tentang penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minin ayat 12-14. Al-Quran menyebutkan tahapan perkembangan janin secara runtun dari nutfah atau air mani menjadi alaqah atau segumpal darah, lalu mudghah atau segumpal daging, hingga akhirnya terbentuk tulang dan daging. Fakta ini baru ditemukan dalam ilmu embriologi modern pada abad ke-20 setelah teknologi ultrasound dan mikroskopik mampu menjelaskan proses perkembangan janin secara detail. Dr. Keith Moore, salah satu ahli embriologi ternama dari Kanada, mengakui bahwa informasi yang tertulis dalam Al-Quran sangat akurat dan tidak mungkin diketahui oleh manusia pada abad ke-7. Tak hanya itu, Al-Quran juga menyebutkan bahwa gunung-gunung berfungsi sebagai pasak atau penyeimbang bumi. Dalam surat An-Naba ayat 6-7, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Baru kemudian para ilmuwan geologi modern menemukan bahwa struktur gunung memang masuk jauh ke dalam bumi dan berfungsi menstabilkan kerak bumi dari pergerakan tektonik yang ekstrim. Fakta ini baru diketahui manusia dengan bantuan teknologi modern, bukan melalui observasi biasa. Dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ini sesuai dengan teori ekspansi alam semesta yang diusung oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 dan menjadi dasar dari teori Big Bang. Artinya, Al-Quran telah menyebutkan prinsip dasar kosmologi modern lebih dari 1400 tahun yang lalu. Begitu pula dengan proses hujan. Dalam surah An-Nur ayat 43, Al-Quran menjelaskan secara runtut pembentukan awan, penempatan uap air, hingga turunnya hujan es dan petir. Ini bukan sekedar puisi spiritual, tetapi penjelasan ilmiah yang baru bisa dimengerti manusia setelah meteorologi perkembangan pesat. Tidak ada kitab suci lain yang memiliki rincian ilmiah setajam ini. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam banyak ayat, Al-Quran menantang manusia untuk berfikir, menggunakan akal dan menyelidiki alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Tantangan ini konsisten dalam narasi Qurani dan tidak pernah bertentangan dengan penemuan ilmiah yang valid.
Bahkan semakin majunya sains justru semakin mengungkap kebenaran ayat-ayatnya. Penting untuk dicatat bahawa Al-Quran bukanlah buku ilmu pengetahuan, tetapi petunjuk hidup yang memuat banyak isyarat ilmiah. Keberadaan isyarat-isyarat itu bukan kebetulan, tapi menjadi bukti bahawa kitab ini berasal dari sumber yang maha tahu. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW yang buta huruf bisa mengetahui hal-hal yang hanya dapat dijelaskan oleh ilmu modern dengan riset, laboratorium dan peralatan canggih. Jika satu atau dua fakta ilmiah selaras dengan ayat suci, orang mungkin menganggapnya sebagai kebetulan. Namun ketika ada puluhan bahkan ratusan korelasi, maka itu menjadi tanda bukan kebetulan tapi kebenaran. Akhirnya, sains tidaklah berdiri sebagai pesaing agama, tetapi sebagai saksi. Ia menjadi bukti bahawa Islam bukan sekedar warisan budaya Arab, tetapi agama universal yang membimbing akal dan jiwa. Ketika ilmu pengetahuan mendekati batas-batas realitas, ia akan bertemu dengan wahyu. Dan di titik itulah manusia menyadari bahawa Al-Quran bukan buatan manusia, tetapi firman Tuhan yang diturunkan untuk umat manusia sepanjang zaman. Mukjizat bukan sekedar kisah-kisah spektakuler yang dituturkan tanpa bukti. Dalam Islam, mukjizat bukan hanya peristiwa supranatural, tetapi juga peristiwa historis yang dicatat dan diteliti lintas zaman. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dikaruniai banyak mukjizat yang secara nyata dapat ditelusuri dalam sejarah, memperkuat kebenaran risalah yang beliau bawa. Salah satu mukjizat terbesar Nabi adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam waktu semalam, beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit bertemu Allah. Meskipun sulit diterima akal pada zamannya, peristiwa ini menjadi bukti keterhubungan spiritual dan geografis antara Makkah, Palestina, dan langit dalam satu narasi besar Islam. Kini, umat Islam di seluruh dunia menghadap ke Ka'bah dan memuliakan Masjidil Aqsa sebagai bagian dari kesatuan suci itu, dan lokasi-lokasi tersebut tetap ada secara nyata. Lebih dari itu, mukjizat Nabi juga menyangkut nubuat atau prediksi terhadap masa depan yang terbukti akurat. Salah satunya adalah sabda beliau tentang penaklukan Konstantinopel. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." Hadis riwayat Ahmad. Dan benar, hampir 800 tahun kemudian, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota itu pada tahun 1453 Masehi. Bagaimana mungkin Nabi mengetahui hal ini jika bukan dari wahyu? Contoh lain adalah nubuat tentang kekuasaan Islam yang akan mencapai wilayah-wilayah seperti Persia dan Romawi. Saat semua Islam masih minoritas dan sedang teraniaya di Makkah, Nabi bersabda bahawa Islam akan menang atas dua kekuatan dunia tersebut. Hal ini tidak masuk akal pada saat itu, namun hanya beberapa dekade kemudian, Islam benar-benar meluas hingga menjangkau wilayah Persia, Syam, dan Mesir, bahkan sebagian besar Eropa Timur dan Afrika Utara. Ini bukan sekedar kebetulan historis, tapi tanda kebesaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nabi juga menunjukkan mukjizat-mukjizat fisik seperti air yang memancar dari jemari beliau untuk memberi minuman pasukan, makanan yang tidak habis meski dimakan ratusan orang, atau bulan yang terbelah sebagai bukti kerasulan beliau. Peristiwa pembelahan bulan ini bahkan disebut dalam surah Al-Qamar ayat 1.
telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Banyak riwayat sahih dari para sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Walaupun sains modern tidak dapat sepenuhnya membuktikan peristiwa bulan terbelah di masa lalu, catatan astronomi dari peradaban kuno seperti India Selatan dan Tiongkok menyebutkan adanya gangguan atau fenomena bulan yang aneh pada abad ke-7 Masehi. Ia memberi sinyal bahwa peristiwa itu mungkin benar terjadi dan disaksikan secara global. Selain mukjizat fisik dan prediksi masa depan, kebenaran Nabi Muhammad SAW juga tercermin dalam karakter dan keteladanan hidup beliau. Seorang yang dikenal jujur, penyayang dan terpercaya bahkan sebelum menerima wahyu. Julukan Al-Amin disematkan oleh masyarakat Quraisy yang justru menentang kenabiannya. Tidak mungkin seorang penipu berhasil menyebarkan agama global hanya dalam 23 tahun tanpa kekerasan struktural di masa awalnya. Jika kita bandingkan dengan tokoh sejarah dunia lain, tidak ada yang dokumentasinya selengkap Nabi Muhammad SAW. Ribuan hadis, sirah nabawiyah dan catatan perilaku beliau ditulis dan diteliti dengan sistem sanad dan matan yang sangat ketat. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak dibangun di atas legenda, tetapi realitas sejarah yang kokoh. Dengan demikian, mukjizat Nabi bukan sekedar cerita untuk menenangkan hati umat. Ia adalah bukti-bukti kuat yang mengakar dalam sejarah, memberikan landasan intelektual dan spiritual bagi siapapun yang mencari kebenaran sejati. Salah satu tanda kebenaran Islam yang sering diabaikan adalah gelombang konversi besar-besaran yang terjadi dari masa ke masa, bahkan di zaman modern. Islam bukan agama yang ditinggalkan oleh para pemeluknya, melainkan justru menjadi agama yang paling cepat bertumbuhnya di dunia menurut banyak survei independen. Fenomena ini bukan hanya soal statistik, melainkan tanda kekuatan spiritual dan intelektual Islam yang menyentuh hati dan logika manusia. Di negara-negara barat yang cenderung sekuler dan bahkan memandang curiga terhadap agama, justru Islam berkembang pesat. Ribuan orang di Eropa dan Amerika Serikat masuk Islam setiap tahunnya. Banyak di antara mereka berasal dari latar belakang akademik tinggi, dokter, ilmuwan, psikolog hingga pastor. Mereka mengaku menemukan kedamaian dan jawaban dari pertanyaan eksistensial yang selama ini tidak bisa dijawab oleh sistem kepercayaan mereka sebelumnya. Ambil contoh kisah Dr. Jeffrey Lang, profesor matematika asal Amerika yang dulunya ateis. Ia masuk Islam setelah membaca Al-Quran secara jujur dan terbuka. Bagi Lang, Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi dialog hidup antara Tuhan dan manusia. Ia mengatakan, setiap kali aku memiliki keraguan, Al-Quran seolah menjawab langsung dalam halaman berikutnya. Ada juga kisah Yusuf Estes, mantan pendeta Kristen yang masuk Islam setelah berdiskusi dengan seorang Muslim asal Mesir. Ia menyadari bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan akal sehat dan justru menjelaskan banyak misteri spiritual dengan logika yang utuh. Kini, Yusuf Estes menjadi salah satu dai internasional yang menyebarkan Islam ke berbagai negara. Fenomena menarik lainnya adalah pertobatan massal di penjara-penjara Amerika Serikat. Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di lingkungan penjara. Para nabi yang sebelumnya hidup dalam kekerasan dan kejahatan menemukan Islam sebagai jalan perubahan hidup. Mereka menjadi lebih tenang, berdisiplin dan bertanggung jawab. Bukan hanya di penjara, di kampus-kampus ternama dunia pun mahasiswa non-muslim semakin tertarik mempelajari Islam secara ilmiah dan banyak di antaranya akhirnya memeluk agama ini. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Islam memiliki dua daya tarik utama, ketauhidan yang murni dan akhlak yang mendalam. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu esa,
tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak butuh perantara antara didekati. Ini memberikan ketenangan batin bagi banyak orang yang bingung dengan konsep ketuhanan yang kompleks dalam agama lain. Selain itu, Islam sangat menekankan tanggung jawab pribadi, moralitas sosial, dan penghargaan terhadap akal. Islam tidak meminta umatnya mematikan logika, tapi justru mengajak berfikir. Ayat-ayat Al-Quran seringkali diakhiri dengan seruan, "Tidaklah kamu berfikir, tidakkah kamu mengambil pelajaran?" bagi kaum yang berakal. Ini membuat banyak orang merasa bahwa Islam bukan sekedar dogma, melainkan jalan hidup yang masuk akal. Lebih menarik lagi, Islam tidak memandang masa lalu seseorang sebagai penghalang. Sebesar apapun dosa, ketika seseorang bersyahadat dan tulus, maka seluruh dosanya dihapus. Ini menjadikan Islam agama yang membuka harapan baru, bukan sekedar memvonis masa lalu. Tak heran jika banyak mu'allaf mengatakan bahwa mereka tidak berpindah agama, tapi kembali ke fitrah. Mereka merasa menemukan versi asli diri mereka saat mengenal Islam. Ketenangan batin, logika yang utuh, dan orientasi hidup yang jelas membuat mereka yakin telah berada di jalan yang benar. Dari konversi individu hingga transformasi sosial, dari pertobatan Nabi hingga peralihan ilmuwan, semua menunjukkan satu hal: Islam bukan agama yang memudar, tetapi agama yang hidup dan terus bersinar, menyentuh hati dan akal manusia dari segala penjuru dunia. Salah satu bukti kuat akan kebenaran Islam yang paling menggetarkan zaman modern adalah keselarasan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Ketika kitab ini diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, masyarakat Arab berada dalam kondisi keterbelakangan ilmiah. Namun, isi Al-Quran telah memuat fakta-fakta ilmiah yang baru bisa dibuktikan berabad-abad kemudian dengan kemajuan teknologi dan sains. Pertama, mari kita lihat proses penciptaan manusia. Dalam surah Al-Mu'minin ayat 12-14 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah atau air mani, kemudian segumpal darah atau alaqah, kemudian segumpal daging atau mudghah, lalu menjadi tulang, dan tulang itu dibalut dengan daging. Tahapan ini ternyata sesuai dengan penemuan embriologi modern yang diamati melalui mikroskop, sesuatu yang tidak mungkin diketahui manusia di abad ke-7 tanpa alat bantuan canggih. Fakta ini bahkan membuat seorang pakar embriologi ternama dari Kanada, Dr. Keith Moore, terkesima. Ia mengatakan bahwa deskripsi Al-Quran tentang perkembangan embrio manusia tidak mungkin berasal dari ilmu pengetahuan yang tersedia pada waktu itu. Ia menegaskan, "It is inconceivable that this knowledge was known in the 7th century." Ia pun kemudian menulis buku tentang embriologi berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Contoh lain adalah asal-usul alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Al-Quran menyebutkan, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Ayat ini diyakini mengacu pada teori Big Bang, yaitu bahwa alam semesta ini berasal dari satu titik padat yang kemudian meledak dan membentuk seluruh galaksi. Teori ini baru diterima secara ilmiah pada abad ke-20. Selain itu, dalam surat Az-Zariyat ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa langit itu kamilah yang membangunnya dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ini selaras dengan penemuan ilmiah bahwa alam semesta terus berkembang. Expanding Universe yang ditemukan oleh Edwin Hubble tahun 1929. Bagaimana mungkin seorang nabi di gurun pasir mengetahui konsep ekspansi kosmos kecuali jika ia menerima wahyu dari Sang Pencipta? Tak berhenti di situ, fenomena gunung sebagai pasak bumi juga disebutkan dalam Al-Quran.
Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Para geolog modern telah menemukan bahwa pegunungan memang memiliki akar yang menancap ke dalam kerak bumi dan berfungsi menstabilkan lempeng bumi. Ini disebutkan sebagai isostasi dalam ilmu geologi. Penemuan ini baru terkonfirmasi lewat riset abad ke-20, padahal sudah disebut dalam wahyu sejak 14 abad lalu. Keajaiban lainnya adalah fungsi air sebagai asal kehidupan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 disebutkan, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Fakta ini baru disadari secara ilmiah setelah ditemukan bahwa setiap bentuk kehidupan membutuhkan air untuk bertahan, dari sel-sel makhluk mikroskopis hingga organisme kompleks. Al-Quran tidak menjelaskan secara saintifik dengan rumus fisika atau matematika, melainkan dengan bahasa yang universal, puitis namun dalam makna. Inilah mengapa ayat-ayat tersebut terus menggugah para ilmuwan, baik muslim maupun non-muslim. Bahkan ada ilmuwan ateis yang akhirnya memeluk Islam setelah menyadari bahwa tidak mungkin semua pengetahuan ini berasal dari manusia biasa di abad ke-7. Penting untuk dicatat bahwa Al-Quran bukanlah buku sains. Ia adalah kitab petunjuk hidup. Namun, fakta bahwa ia konsisten dengan sains modern menunjukkan bahwa sumber Al-Quran bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan yang Maha Mengetahui segalanya, yang menciptakan alam semesta dan memahami rahasia terkecilnya. Dengan demikian, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin terbuka mata kita bahwa Islam bukan agama anti-sains. Justru Islam memandu manusia untuk mencari, memahami, dan akhirnya tunduk pada kebesaran Allah melalui sains. Inilah bukti kebenaran Islam yang nyata, yang tidak sekedar dirasakan oleh iman, tapi juga disaksikan oleh akal. Kebenaran Islam tidak hanya terlihat dalam aspek spiritual, logika, dan sains, tetapi juga dalam sejarah dan arkeologi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyisahkan kejadian masa lampau yang pada waktu diturunkannya belum dibuktikan secara historis, namun kini terbukti melalui penemuan-penemuan arkeologis. Selain itu, ada banyak nubuat atau janji Allah dalam Al-Quran yang telah terbukti benar di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah kisah Fir'aun yang tenggelam dalam pengejarannya terhadap Nabi Musa. Dalam surat Yunus ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu." Fakta ini baru terbukti secara ilmiah pada abad ke-19 ketika tubuh mumi Fir'aun ditemukan di lembah para raja Mesir dan ternyata masih utuh. Dr. Maurice Bushell, seorang dokter dan ilmuwan Perancis yang mempelajari mumi tersebut, mengaku terkejut karena temuan medisnya sesuai dengan penjelasan Al-Quran bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan sebagai tanda, bukan dibinasakan total. Kisah lain adalah tentang runtuhnya kekuasaan Romawi dan Persia. Dalam surah Ar-Rum ayat 2-4, Al-Quran mengabarkan kekalahan bangsa Romawi oleh Persia. Namun Allah berjanji bahwa Romawi akan kembali menang dalam waktu yang tidak lama. Ayat ini turun pada saat kondisi Romawi sedang sangat lemah, hingga sulit dipercaya bahwa mereka akan bangkit. Tapi tepat seperti yang dinubuatkan Al-Quran, dalam waktu sekitar 7-9 tahun kemudian, Romawi berhasil mengalahkan Persia. Ini bukan sekedar ramalan, tapi janji yang terbukti dan dicatat dalam sejarah dunia. Bukti lainnya dapat dilihat dari kehancuran kaum-kaum terdahulu seperti Ad, Samud, dan Sodom yang diceritakan dalam Al-Quran. Dulu orang-orang menganggap kisah itu hanya mitos. Namun penemuan reruntuhan kota purba seperti Petra, Ubar, dan wilayah lembah Lut yang menghitam karena pelerang membuktikan bahwa wilayah itu benar-benar pernah ada dan hancur karena bencana besar yang sesuai dengan deskripsi Al-Quran.
Lalu mari lihat Nabi yang ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak bisa membaca dan menulis namun dapat menyampaikan wahyu yang begitu luar biasa dalam struktur bahasa dan isi. Bahkan para sastrawan Arab di zaman itu mengakui bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan manusia. Jika beliau hanya seorang jenius sastra biasa, tentu ia tidak mampu membuat prediksi sejarah dan penjelasan ilmiah yang hanya terbukti berabad-abad kemudian. Satu lagi bukti besar kebenaran Islam adalah bahwa janji-janji Allah kepada umat Islam selalu ditepati, seperti janji akan tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia atau kemenangan kaum muslimin setelah masa-masa kelam. Pada masa Nabi dan para sahabat, saat jumlah muslim masih sedikit dan ditindas, Allah telah menjanjikan akan mengkokohkan kekuasaan mereka. Dan dalam waktu singkat setelah wafatnya Nabi, kekuasaan Islam menjalar ke timur dan barat melampaui kerajaan-kerajaan besar dunia saat itu. Dan hingga hari ini janji itu terus berlaku. Di tengah gempuran ideologi barat, Islam tetap bertahan bahkan bangkit. Jumlah pemeluknya terus bertambah, kitab sucinya tetap terjaga, tidak berubah sedikit pun. Umatnya yang menghafal Al-Quran tersebar di seluruh dunia. Ini adalah fenomena unik yang tidak terjadi pada agama-agama lain. Di samping itu, sistem ibadah, hukum, dan moral dalam Islam terbukti dapat menata kehidupan manusia, baik dalam skala pribadi maupun sosial. Ketika diterapkan secara jujur dan menyeluruh, hukum Islam menghadirkan keadilan, kedamaian, dan ketertiban. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda-tanda nyata bahwa Islam adalah agama yang datang dari Tuhan, bukan rekayasa sejarah atau ciptaan manusia. Al-Quran bukan mitologi, tapi wahyu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan filsuf biasa, tapi utusan Allah. Dan umat Islam bukan hanya komunitas sosial, tapi pewaris misi suci. Semoga dengan memahami bukti-bukti ini, hati kita semakin mantap bahwa Islam adalah jalan yang lurus, penuh petunjuk, dan mengandung kebenaran yang terbukti di dunia nyata, bukan hanya untuk diyakini, tapi untuk dijalani. Subhanallah, betapa banyak bukti yang telah Allah bentangkan kepada kita dari langit yang luas hingga sebutir debu kehidupan. Semua bersaksi bahwa Islam adalah kebenaran. Sahabat jalan Islam, semoga video ini menguatkan keyakinanmu, membuat hatimu, dan menginspirasi langkahmu untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di kamu. Bagikan kepada orang lain karena mungkin inilah jalan hidayah yang mereka tunggu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik like, tinggal